spesial terkait dengan sedulur papat 5 pancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih bersama Susur TV dan kali ini kita akan bincang tentang ilmu Jawa spesial terkait dengan sedulur papat 5 pancer. Ini biasa diomongin orang, khususnya orang Jawa, tapi kita ingin tahu sebenarnya ini persoalan apa sih? Ini ilmu apa sih? Hadir bersama saya Mas Raffi yang banyak bergelut dengan ilmu Jawa. Dan Mas Raffi, kita ingin tahu nih, sedulur papat 5 pancer itu sebenarnya konsepnya gimana nih? Jadi sedulur papat 5 pancer ini sebuah konsep keyakinan masyarakat Jawa yang sudah lama sekali. Sistem religi ya? Iya, okay. Sudah lama sekali. Satu itu. Yang sangat disayangkan saat ini pengetahuan tentang sebenarnya itu simbol apa sih sedulur papat 5 pancer ini yang oleh masyarakat Jawa sendiri, bahkan oleh pelaku-pelaku kejawen saat ini agak bias sudah. Oh segitu ya. Apakah itu mungkin karena sudah tidak diajarkan intinya atau hanya menjadi sebuah rapal dan sebagainya. Nah, padahal dalam ilmu Sangkan Paraning Dumadi kalau kita baca itu sebenarnya adalah suatu ilmu terkait tentang proses kelahiran manusia. Berarti 4 dulur papat 5 pancer, saudara 4 1 pancer ya. Itu sebenarnya berkait dengan proses kelahiran manusia. Oke. Ini gimana nih penjelasannya? Ya, jadi kita kalau sudah bilang berbicara sedulur papat 5 pancer, berarti ini ada hitungan yang pastinya dari ke sedulur papat 5 pancer ya. Ini kelimanya ini pasti harusnya ada nama yang lain, ada namanya sendiri-sendiri. Nah, ini yang jarang orang tahu sekarang. Nah, sedulur papat 5 pancer ini kalau dalam ilmu Jawa itu yang pertama kali disebut Kakang Mamerta. Kakang Mamerta. Okay. Kenapa disebut Kakang? Karena ini prosesnya pertama kali dalam sebuah proses kelahiran seorang manusia ya. Iya. Nah, Mamerta itu dalam bahasa Jawa diartikan air. Amerta atau Mamerta. Air bening. Air bening. Nah, ini apa ini sebenarnya? Jadi ketika ibu kita mau melahirkan kita, sudah mau proses lahir, dia keluar air keringatnya. Air keringat. Oh, berkeringat. Iya, berkeringat seluruh tubuh. Nah, air itulah yang disebut Kakang karena ini proses sebelum mendahului Kakang Mamerta berupa air. Yang kedua adalah Kakang Kawah. Kakang Kawah. Nah, Kakang Kawah ini sebenarnya air ketuban. Air ketuban. Ketuban pecah ya, itu air ini karena sebelum raga kita, bayi kita raga bayi kita itu. Nah, kedua sedulur papat 5 pancer itu Kakang Mamerta, yang kedua Kakang Kawah. Yang ketiga itu pancer. Jadi walaupun sebutannya sedulur papat ke-5 pancer, tapi pancer ini di tengah karena pancer sendiri itu artinya tengah. Iya, pancer, tonggak di tengah. Nah, ini apa? Raga kita. Oh, bayi itu ya. Bayi itu, iya, raga kita. Artinya bahwa seorang bayi lahir itu didahului oleh tadi Kakang Mamerta yang berupa air keringat segala macam yang terjadi pada ibunya. Kemudian yang kedua adalah air ketuban tadi disebut dengan Kawah. Kakang Kawah. Disebut Kakang karena mendahului. Betul. Kemudian yang ketiga adalah pancer si bayi itu sendiri. Yang kemudian yang ini. Yang keempat disebut Adi Ari-ari. Kenapa disebut Adi? Adik karena setelah kita setelah bayi lahir kemudian ada di segumpal daging ari-ari itu yang nanti dirumat dimasukkan ke kendil, akhirnya ada yang ditanam, ada yang digantung, ya kan, Adi-ari. Yang kelima adalah puser bayu, jadi satu. Puser bayu. Puser bayu itu apa? Puser itu sebenarnya
plasenta yang selama dalam kandungan itu terhubung dengan janin, dengan raga kita, yang itu sebenarnya juga memberi asupan-asupan sari-sari yang dibutuhkan oleh raga kita di dalam kandungan. Pusar itu maksudnya pudel itu ya? Nah, nanti ketika lahir, ini plasenta ini kan diketok. Ya, sama dipotong. Diperban. Nah, nanti pada hari-hari sehari, 2 hari atau 3 hari setelahnya atau bahkan seminggu, ini mengelupas. Lukanya itu mengering, mengelupas, yang namanya pupak puser. Yang copot sendiri. Ya itu. Nah, ini yang disebut puser itu tadi, yang kelima itu. Nah, bayu itu angin. Jadi ketika plasenta dilepas kan bentuknya modelnya kayak usus ya, plasenta itu. Nah, pasti ada anginnya kan. Nah, itu yang disebut sebagai puser bayu itu tadi. Puser bayu jadi satu. Puser itu ya. Plasentanya itu. Kemudian bayu itu anginnya yang keluar itu. Berarti 5 itu adalah kakang mamerta itu yang berupa keringat, kemudian kakang kawah yang berupa air yang mendahului, air kesuburan, kemudian bayi yang sebagai pancer, betul. Ya, kemudian diikuti oleh adiknya dua, yang pertama adalah Adi Ari, kemudian yang pusar bayu itu. Nah ini 5 itu dalam konsep Jawa sebenarnya apa hubungannya dengan kehidupan keseharian kemudian? Iya, jadi kelima unsur itu saling berkaitan ya, saling berkaitan dan sebenarnya tidak hanya 5, Pak Saling. Jadi kalau orang Jawa dulu nyebutnya lengkap. Jadi kalau berdoa itu selain kepada Tuhan, kepada leluhur itu menyebutnya kepada sing ngemong siang dalu, yang ngomong, yang mengasuh. Ya. Siang malam, siang 24 malam, 24 jam. Dulur papat 5 pancer. Dulur papat 5 pancer yang tadi disebut tadi ini. Lan dulur kang lahir bareng tunggal sedino. Dan saudara, makhluk lain semua makhluk hidup yang lahirnya itu bareng dengan kita dalam hari itu. Hari. Tunggal sedino. Nah, ini semua berkaitan dan mempunyai suatu energi yang nantinya saling menguatkan. Artinya dalam religi Jawa itu adanya tadi yang sedulur papat 5 pancer, yang momong siang dalu, kemudian satu lagi apa tadi? Dulur kang lahir bareng tunggal sedino. Itu sebenarnya dalam kosmologi Jawa, religi Jawa itu sebenarnya berhubungan dengan kehidupan seseorang. Iya, betul sekali. Artinya bahwa Mas Raffi sendiri, saya sendiri gitu. Ini gimana nih? Apa ada kaitannya dengan hari enggak? Nah, kalau saya lebih cenderung ke kalau di dalam Islam itu di dalam filsafat Islam, tasawuf Islam itu menjadikan karakter sifat sifat manusia. Contoh di dalam Islam nanti jadinya ada lawamah, subiah, amarah, mutmainah. Ya itu ada sifat-sifat itu. Enggak, maksudnya bahwa dengan adanya saya berdoa dengan menyebut dulur papat 5 pancer dan seterusnya itu kaitannya dengan keberadaan saya. Misalkan saya lagi sedih, lagi senang atau lagi mau ada hajat segala macam itu biasanya muncul dalam doa kan? Ini apa hubungannya dengan? Dengan kita menyebut itu, satu, kita akan selalu teringat bahwa kita akan selalu ingat dan kita dalam kondisi kesadaran karena kita tahu filosofinya itu. Saya ini manusia yang tadinya tidak ada, kemudian ada dengan proses itu terlahir dengan proses itu dan pastinya nantinya akan tidak ada lagi. Nah, ketika kita sedih, kita lagi punya hajat berarti dengan kesadaran itu kita akan lebih flat tidak kagetan, tidak gumunan, dan kita lebih cenderung menerima, pasrah, tawakal, gitu. Berarti religi Jawa sebenarnya mengkait-kaitkan dengan adanya dulur papat 5 pancer dan seterusnya sampai yang lahir bareng itu sebenarnya sebuah pemahaman. Sebenarnya mereka punya teman punya teman yang sebenarnya bisa bersama-sama dalam kehidupan sehari-harinya yang ketika sedih akan menjadi bagian daripada energi yang membantu dan lain sebagainya. Nah, ini sambatan tadi ketika kita sambat dengan doa dulur papat 5 pancer, kemudian yang momong siang dalu, kemudian yang lahir bareng itu dalam religi Jawa itu memang
bisa terjadi ya. Iya, iya. Misalkan saya lagi sedih, kemudian kesedihan itu kemudian tiba-tiba ada intuisi atau ada yang nolong. Sekali. Nah, ini gimana nih? Nah, itu biasanya kalau kita lagi bingung, kita lagi ngapain, tahu-tahu ngalamun gitu kan, tahu-tahu terus ada intuisi muncul, terlintas bayangan seseorang atau apa, saya ke teman saya itulah yang tahu-tahu terbersit ya. Terbersit. Nah, ternyata di situ ada solusi. Artinya bahwa intuisi yang menjadi sebuah nilai solusi ketika saya ada masalah, muncul intuisi, muncul ilham. Kemudian saya kira-kira ada jalan solusi, sebenarnya itu muncul dari yang momong siang dalu itu. Yang momong siang dalu sebagai pengasuh kita itu. Itu sebagai bentuk makhluk tersendiri yang diciptakan Tuhan untuk ngomong kita, atau mungkin apa ini? Lebih cenderung ke energi. Energi. Entah wujudnya apa nggak tahu, tapi ini lebih cenderung ke energi. Beda dengan yang dulur yang lahir bareng sedina. Nah, itu apa saja makhluk hidup kan, bisa yang halus, bisa yang kasar, bisa tumbuhan, bisa binatang, bisa sesama manusia dan sebagainya. Tapi kalau yang momong siang daru itu lebih bersifat energi yang sangat halus. Walaupun itu mungkin ada visualnya apa kita nggak tahu ya. Tapi biasanya mereka itu lebih daya itu lebih ke intuisi. Kalau kita tidur ya lewat mimpi. Artinya sebenarnya orang Jawa itu tidak pernah selesai dengan mengalami kebuntuan ya. Iya. Artinya bahwa orang Jawa selalu optimis, kemudian pasti ada jalan keluar, dan bagaimana jalan keluar itu muncul, solusi itu muncul. Sebenarnya orang Jawa sudah memahami adanya dari yang momong siang dalu, yang kemudian yang lahir bareng satu hari. Itu bisa jadi menjadi media atau menjadi yang menolong kita atas petunjuk atau atas perintah Tuhan untuk menolong kita. Karena Allah sendiri itu kan karena sifat kemahasuciannya kan dia menolong setiap hambanya, makhluknya pasti melalui perantara kan. Nah, perantara ini tidak hanya manusia, karena nas itu termasuk nas Allah juga. Nah, makanya di dalam keyakinan masyarakat Jawa biasanya setiap hari weton itu disuruh ada prihatin, puasa, itu menarik itu. Tirakat, ya kan. Dan ini biasanya setiap hari weton itu kan 35 atau 36 hari sekali, selapan dina. Selapan dina. Misalkan saya lahir hari Selasa Pahing kemudian Selasa Pahing berikutnya disebut selapan. Selapanan. Selapan. Nah, itu biasanya kemudian saya melakukan ritual. Ini kaitannya dengan itu tadi. Gimana ini penjelasannya? Nah, dengan adanya kita tirakat pas hari weton itu sebagai suatu media pengingat bahwa kamu ini sudah berulang weton loh, kamu sudah berulang di dunia ini mulai dari Selasa Pahing dulu sampai sekarang sudah berapa Selasa Pahing di situ. Terus apa saja yang sudah kamu kerjakan di dunia ini? Dan satu hal lagi bahwa sebenarnya kamu itu bukan seorang diri yang tiba-tiba jadi. Iya, betul. Ada kakang kawah yang sebenarnya perjuangan seorang ibu. Kemudian ada merta dan sebagainya. Betul. Artinya religi orang Jawa sebenarnya sangat tinggi ya. Dan itu disimbolkan kemudian dengan adanya semacam kayak sesaji itu. Gimana itu? Nah, sesaji itu kan kata dasarnya saji, disuguhkan. Kenapa disuguhkan? Berarti ada sebuah penghormatan. Penghormatan untuk apa? Untuk sebuah proses hari lahir yang akhirnya kita ada, gitu kan. Nah, sesaji itu disebut dengan cembaukan biasanya pas hari lahir. Cembaukan. Ya, cembaukan. Itu terdiri dari 4 minuman, kalau enggak 5 minuman. Nah, biasanya kalau 4 ditambahi dengan bubur beras merah putih itu. Nah, keempat itu yang pertama adalah air bening, air putih ya. Putih itu artinya bening, bukan putih susu. Nah, ini untuk menyimbolkan tentang kakang mamerta itu. Mamerta yang tadi ya. Yang kedua air gula Jawa atau gula merah. Nah, ini kan dia agak kekuning-kuningan. Ini menyimbolkan tentang kakang kawah, karena memang air ketuban itu agak kuning keruk dan sebagainya, ya kan. Yang ketiga adalah pancer. Nah, kalau pancer ini diwujudkan dengan minuman, biasanya itu 1 gelas isinya ada kopi, ada santan, ada teh tubruk, ada air gula, ada air bening. Campuran. Karena pancer atau raga kita itu adalah tempat bercampurnya semua yang akhirnya lengkap sekali menjadi simbolisasinya. Simbolisasi. Nah, kalau tidak, kalau ini tidak dipakai, biasanya
yang pancer ini disimbolkan dengan bubur merah putih. Oh, kalau tidak berupa air, berupa bubur merah putih, dan merahnya itu lebih banyak, putihnya di tengah. Oh, gitu ya. Bukan kebalikannya, putihnya banyak, merahnya di tengah. Karena apa? Simbol kehidupan manusia itu dialiri sel darah merah dan sel darah putih. Oh, begitu. Nah, jika manusia sel darah merahnya lebih sedikit daripada sel darah putihnya, itu pasti terjadi penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Makanya syarat normal hidupnya manusia itu volume sel darah merah lebih banyak daripada sel darah putih. Kecuali kalau orang lagi mau rokok sukmo, itu kebalikannya. Oke, jangan bicara itu dulu. Kembali tadi. Nah, ini sudah air putih, air gula Jawa, kemudian bubur merah putih atau air campuran, ya yang keempat untuk hari ini teh tubruk. Teh tubruk ya? Iya, teh tubruk. Ini nggak pakai gula ya, teh tubruk pahit itu ya. Oh, iya, gitu. Iya. Nah, teh tubruk itu kan cenderung lebih ke merah-merahan. Warna merahnya itu bukan warna Fanta atau Sprite, itu bukan, tapi warna teh, daun-daunan itu. Yang kelima, puser bayu itu dilambangkan dengan kopi hitam pahit. Karena apa? Pupak puser itu pasti warnanya hitam. Nah, harapannya apa ketika kita membuat itu, kita menyajikan itu, memang kita orang kadang wah itu ngempani makhluk halus atau apa, itu bukan. Bukan, ini simbolis saja, karena masyarakat Jawa itu tahu bahwa sesuatu yang tidak dikemas dengan simbolis suatu saat akan bisa gampang hilang, geser, karena sejarah itu memang biasanya pemenangnya itu ya yang berhak untuk merubah sejarah. Tetapi ketika ini diwujudkan dalam simbol, hanya orang-orang Jawa dan orang-orang tertentu saja yang memang tahu sampai ranah itu yang bisa sampai. Intinya berarti Jembalukan itu bukan untuk hal-hal yang mistis, bukan hal-hal yang konek, tapi sebenarnya untuk menghormati kedirian seseorang, bahwa dirinya itu pernah lahir dan lahirnya bukan serta-merta, tapi sebuah proses yang panjang. Dari seorang ibu yang berkeringat, harus ada tenaga ini itu yang disimbolisasi dengan dulur papat lima pancer ya. Terima kasih. Dan pemirsa, ternyata simbolisasi atau ilmu Jawa terkait dengan dulur papat lima pancer itu luar biasa, dan Anda masih tetap bersama Susur TV.